Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kita akan mengulas sejenak atau mereview analisa yang kita sampaikan pada hari Jumat kemarin. Kemudian setelah itu nanti kita lanjutkan analisa untuk hari ini, apakah betul-betul berpotensi untuk profit atau sebaliknya. Baik, langsung kita mulai. Biar tidak terlalu panjang lebar, kita akan mengulas atau mereview analisa hari Jumat kemarin. Saya akan batasi dengan garis harian, di mana garis harian ini untuk menganalisa yang sedang kita bicarakan dan sedang kita fokuskan. Baik, kita lihat hari Jumat akan saya tandai dengan warna kuning ya. Ini adalah hari Jumat. Untuk membuktikan yang kita analisa kemarin di video sebelumnya. Oke, ini hari Jumat. Ya, silakan dilihat videonya yang sudah kita upload di channel ini juga. Analisa untuk hari Jumat kemarin ya, masih pagi. Kemudian bisa dibuktikan sekarang sudah hari Senin, artinya satu hari Jumat kemarin sudah selesai. Apakah yang kita analisakan kemarin terbukti atau salah? Artinya apa? Analisa yang kita gunakan kemudian ada peluang di sana kita entry, apakah profit atau kita justru malah rugi di sana. Baik, saya akan mulai analisa yang kemarin. Saya ambil dari garis trendline dulu. Ini yang kemarin saya ambil garis trendline seperti ini. Saya ambil ujung ke ujung. Ya, kemudian setelah saya ambil garis trendline, saya juga ambil garis support yang kuat. Ya, di mana support yang kuat yang kita sampaikan kemarin, yaitu di area di mana di situ sering terjadi penolakan. Penolakan yang terjadi di area ini banyak sekali penolakan, ya, maka saya ngambil di daerah area sini. Ya, silakan di review lagi, di mana area ini adalah area support yang kuat sekali di sana, sehingga saya tandai dengan garis seperti ini. Ini adalah area yang kuat sekali supportnya. Kemarin saya tandai seperti ini untuk menandai bahwa area ini adalah area support yang kuat, dimana ketika nanti dia breakout di area support yang kuat itu, maka akan berpotensi untuk lanjut turun. Sebaliknya, ketika di area support itu dia selalu mantul, selalu dia kembali ke atas, ya, ini selalu kembali, maka di candle berikutnya di situ berpotensi untuk lanjut naik, atau setelah memantul dia akan naik. Kemarin saya ngambil posisi setelah terjadi pantulan, saya ngambil posisi buy di sini di area ini. Ya, akan saya tandai pengambilan saya buy di sini ya. Yang kemarin videonya saya sampaikan itu. Nah, ini di warna merah ini saya entry buy di sana. Lah, itu kan merah. Ya, teman-teman jangan lupa juga sebelum ini turun, ini naik dulu. Nah, kemarin saya ketika naik ini di ujung pas saya exit di sana. Begitu exit, kemudian berikutnya turun sampai menyentuh area support kuat ini, tetapi ditolak lagi ke atas. Artinya tetap potensi naik masih ada di sana karena tidak menyentuh area support yang kuat itu. Artinya tidak terjadi breakout di sana. Tetapi kita juga tidak bisa serta-merta entry buy lagi. Ya, saya entry buy sudah profit, maka saya diam dulu, saya melihat dan mengamati dulu. Kemudian berikutnya dilihat, ya, berikutnya dilihat setelah merah ini
kemudian hijau lagi. Hijau naiknya enggak terlalu kuat, turunnya juga enggak terlalu kuat. Maka ini masih kita bisa belum memberikan analisa yang kuat di sana, apakah naik atau turun. Ya, berarti hanya menunggu sampai betul-betul ada peluang lagi. Perhatikan setelah candle berikutnya merah 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 merah, dia cenderung turun, tetapi sekali lagi diingat di bawah ada area support yang kuat di sana. Dia mencoba untuk breakout tetapi gagal. Nah, dari kegagalan ini kita lihat di candle selanjutnya, ternyata selanjutnya tidak ada kekuatan sell yang banyak. Akhirnya ditutup dengan posisi buyer mendominasi. Artinya sinyal konfirmasi buy sudah cukup kuat. Hanya menunggu satu candle untuk konfirmasi sebenarnya. Tapi ketika teman-teman sudah terbiasa dengan satu konfirmasi, sudah cukup untuk entry buy di area hijau ini. Ya, tetapi ketika tidak terbiasa dan menunggu kekuatan buy lebih kuat lagi, maka menunggu candle hijau ini selesai, candle yang hijau panjang ini selesai. Apakah dia betul-betul kuat buy atau sebaliknya? Ketika terbentuk buy kuat ini, ya volume buy-nya kuat, maka kita bisa entry di candle selanjutnya. Di candle merah ini berarti kita entry-nya buy di sana. Oke, saya perbesar biar kelihatan. Oke, di candle yang merah ini, ya berarti kita buy di sini. Kemudian ini kan warna merah, berarti kita rugi dong. Ya, diingat sebelum turun ini ada naik dulu. Ya, target kita berapa? Cuma 100 pip. Ini 158. Artinya target 100 sudah bisa terpenuhi, sudah bisa profit di sana. Namun demikian, mungkin ketika teman-teman masih menganggap ini kuat ke atas dan ternyata berbalik ke bawah. Nah, tentu ada batas toleransi. Di mana toleransi? Kemarin sudah saya sampaikan, ketika kita membuat toleransi kerugian, cari titik support kuat, kemudian berikan space sekitar 200 sampai 300. Kalau kita melihat space-nya di sini, area supportnya saya tandai dengan warna biru muda ini, maka saya tarik 200 atau 300 ke bawahnya untuk memberikan ruang. Nah, berarti pas di ujung yang ini. Ya, disinilah kita menentukan atau menaruh stop loss-nya. Kalau kita biasa dengan stop loss, kalau kita terbiasa dengan mengawal, mengontrol, ya silakan nanti diperhitungkan sendiri. Oke, lihat selanjutnya. Setelah ini turun, ternyata sempat turun, tetapi di area support ini terpental lagi. Diingat grafiknya semakin ke atas, tangganya semakin ke atas. Kemudian di candle selanjutnya yang hijau ini turun sebentar, habis itu naik lagi. Maka kita profit banyak juga di sini. Kemudian setelah ini breakout. Nah, breakout dari garis trendline. Setelah breakout ini, maka di candle selanjutnya kita bisa entry buy di sini. Ya, ternyata tidak profit. Nah, kita kena floating. Sekali lagi kena floating tidak masalah karena batas toleransi kita masih cukup jauh. Maka memberikan ruang untuk bergerak naik turun sepanjang area yang kita berikan toleransi. Kemudian di candle selanjutnya 2 jam baru kita profitnya di sana. Setelah breakout, nah di sana ada peluang untuk naik lagi. Mencoba untuk breakout ke bawah lagi tapi kecil kembali ke atas ini. Jadi ini mencoba untuk kembali ke tren awal tetapi ditolak. Ya. Kemudian di breakout lagi, kita breakout lagi di hijau ini, kita bisa entry lagi di sana. Jadi kita kalau mau entry sebenarnya banyak sekali peluangnya, asalkan kita memahami. Di sini kita entry buy lagi, ya kita masih bisa dapat kalau hanya target 100. Dan selanjutnya, artinya kemarin selain ini saya juga memberikan
sinyal dari double bottom. Ya, double bottom artinya di area ini dia selalu memantul. Ini adalah double bottom. Ketika double bottom kemudian sudah mulai ada pantulan ke atas, maka di situ berpeluang untuk lanjut naik. Ya, demikian untuk review yang kita analisakan hari Jumat. Ya, ada banyak peluang yang kita ambil untuk entry di sana. Baik, selanjutnya kita akan analisa untuk hari ini. Hari ini saya akan memberikan analisa dan memanfaatkan entry dengan cepat koreksi yang ada. Oke, ini tetap di XAUUSD. Saya memanfaatkan, ini saya buat netral dulu. Ya, oke, saya batasi dengan harian, tidak masalah. Yang kita buat tentu tetap area support dan resisten kuatnya masih di area ini adalah area support dan resisten. Di sini ada penolakan-penolakan. Oke, ini adalah paling kuat di sana. Area paling kuat sebenarnya tidak perlu jauh. Ini masih ada di sini. Ada satu, ya, ini satu, kemudian 2, 3, 4. Di sini banyak rejeksi di sana. Maka ini saya gunakan untuk support kuat di sana. Oke, di sana saya buat support kuatnya. Kemudian resistennya saya taruh di mana? Resisten kuat saya taruh di sini. Ini adalah banyak penolakan di sana, maka ini adalah area resisten kuat. Artinya ketika menembus atau breakout di area ini maka berpotensi untuk lanjut naik. Demikian juga untuk yang turun, yang supportnya. Kalau nanti breakout maka berpotensi untuk lanjut turun. Kemudian karena ini masih berada di area antara support dan resisten dan belum bergerak terlalu jauh, bahkan ini yang kecil aja belum, ini area support yang kecil aja belum dilewati, belum bisa breakout. Ini belum bisa breakout, maka saya memanfaatkan pergerakan koreksi untuk entry. Koreksi yang mana yang kita gunakan? Nah, kita menggunakan koreksi yang ada di sini. Tadi sempat bergerak naik turun. Oke, saya buat warna yang nyala. Apa alasan yang mendasari ngambil posisi sell? Yang pertama memang banyak penolakan di area di sini, banyak penolakan dulu di area sini, kemudian candlenya candle tebal. Saya hanya memanfaatkan pergerakan atau pip yang kecil untuk saya ambil profit. Kemudian waktu tadi candlenya sedang tebal. Sekali lagi ketika kita memanfaatkan koreksi, kita manfaatkan candle tebal itu dan melawan. Sebaliknya kalau kita memanfaatkan koreksi dari buy, maka ketika turun seperti ini, maka kita bisa entry buy di sana. Ini manfaatkan koreksi namanya. Kalau manfaatkan koreksi buy, maka kita tidak meninggalkan tren yang sedang ada ini. Ya, sebaliknya ketika kita manfaatkan koreksi sell, ya karena di sana ada penolakan kuat juga di sana. Tetapi sekali lagi harus dengan latihan karena ini menyangkut pengalaman. Baik, akan saya tunjukkan entry kita tadi yang memanfaatkan koreksi sell dan melawan arah tren. Arahnya kan sementara naik. Ya, kita bisa lihat tadi ini saya pause dulu. Ini entry saya di jam 8.05 pagi. Posisi masih candlenya tebal seperti ini. Ya, sekali lagi batas saya adalah area resisten yang sebelah kiri ini. Kemudian saya manfaatkan koreksi, ya karena ini tebal, tidak ada ekor yang panjang, maka saya manfaatkan koreksi sell. Jadi ini ketika utuh, saya berharap turun sebentar untuk saya manfaatkan profitnya. Ya, seperti apa yang terjadi berikutnya? Oke, ini saya entry dulu di 0,75 lot. Modal hanya 1000 sekian.
Ya, silahkan nanti dilihat apakah nanti saya rugi atau untung dengan lot sekian. Kemudian kita akan lihat bersama-sama. Ini sementara masih minus. Ya, sementara masih minus sampai di menit ke-6. Jadi ya hampir 1 menit ini masih minus. Apa yang kita lakukan ketika kita terjadi minus seperti ini? Sementara lot kita cukup besar. Oke, baik, kita lihat selanjutnya. Baik, akan saya lanjutkan. Ini di menit ke-6. Menit ke-6 ternyata market tidak sesuai yang saya harapkan. Ini ternyata masih naik. Sekali lagi, batas toleransi atau pergerakan demi pergerakan tentu harus berpengalaman di sana untuk membaca candlestick. Ya, bagi saya kalau naik seperti ini dan tebel, dan ini hanya menit-menit awal, baru menit awal, belum ada 30 menit pertama, bahkan 10 menit belum ada. Maka saya manfaatkan untuk melawan sebentar. Artinya hanya butuh koreksi turun sebentar untuk nanti mengambil pip yang kecil. Kita lihat. Ya, ini saya entry lagi, saya tambah lagi, sell lagi dengan lot yang sama 0,75. Ketika dia terbentuk volume yang tebal tanpa ada ekor tadi, saya entry di sana. Harapan saya tentu turun sebentar, kemudian saya dapat profit ya sekitar 100 sampai mungkin 100 lebih sedikit lah, ya 100 pip ya. Tetapi nanti kita lihat kondisi lapangan. Apakah nanti betul-betul itu profit atau bahkan naik kuat? Kalau naik kuat, yang mana nanti yang akan saya cut loss? Ya, silakan dilihat, kemudian disimak baik-baik. Ketika market bergerak, kita bisa amati pergerakannya kira-kira kuat kemana. Ya, saya melihat pergerakan memang cukup agresif ke atas, tetapi ketika mendekati area support terdekat di sini, ini berat sekali di sana. Kemudian kembali, nanti sempat naik tidak masalah. Yang terpenting kita selalu monitor sebelum semuanya aman. Oke, ini di menit ke-34. Jadi dari menit ke-5 kemudian menit ke-6 saya entry lagi. Sekarang 34, sehingga hampir 30 menit saya menunggu, hampir 30 menit saya menunggu. Ya, sekali lagi ketika kita entry tidak harus di menit itu profit. Ada kalanya kalau kita memanfaatkan yang peluang yang akurat, kita bisa exit dalam hitungan menit. Tetapi ada kalanya ketika market masih pagi atau market masih belum bergerak terlalu kuat, ya, fluktuasinya belum terlalu kencang, maka ada kalanya kita bisa menunggu lebih lama. Yang penting jangan berhari-hari karena kita trading kita jangka pendek. Perhatikan ketika 30 menit 34 menit dari jam 8 sehingga sekitar 25 menitan saya menunggu. Oke, kita perhatikan ini sudah mulai ditolak ke bawah. Ya, ini live langsung, jadi teman-teman bisa lihat nanti hasilnya juga, marketnya juga seperti apa. Ini saya close order semuanya. Ya, lumayan, ada untung 75, 75, ada untung 20 sekian. Yang terpenting kita bisa memanfaatkan semua peluang yang ada, termasuk peluang koreksi. Baik, kita perhatikan. Nah, sekarang tadi sempat kita entry dan sudah sempat turun. Setelah kita exit ternyata naik lagi, ditutup dengan volume candle yang cukup tebal, dari separuh dari total keseluruhannya, karena ada rejeksi separuh, tetapi tetap ditutup dengan volume hijau, artinya mendominasi buyer. Di candle berikutnya ini perhatikan di menit-menit
awal, ini 12 menit pertama ini mencoba untuk kembali naik ke atas. Tapi sekali lagi nanti akan diuji di area support resisten terdekat ini. Kalau nanti di akhir candle dia breakout, dia berpotensi untuk lanjut naik dan akan diuji oleh area resisten yang kuat di atas. Apakah nanti breakout atau sebaliknya reversal, kita tunggu di candle selanjutnya. Silakan dibuktikan di area resisten kuat 1913.58, apakah nanti breakout atau reversal. Terima kasih teman-teman semuanya, materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semuanya untuk bisa memperkuat keyakinan trading kita. Terima kasih, selamat pagi, salam profit dua arah, naik profit, turun profit.